Kenapa sih founder-founder sekarang mau berantem-berantem di sosmed, bro? Anak-anak muda ya, pengen jadi entrepreneur karena pengen punya sports car. Kalau mau punya sports car lah, lo belajar trading aja. Kalau anak Indonesia deh, pengen kerja di Google, apa tips buat mereka? Lo tahu orang dalam Google yang bisa nge-refer lo. What's up guys, welcome back to Top 1%. Hari ini gua bareng Bro Rado, CEO-nya Noise, and we're going to gali ya, isi otaknya Bro Rado ya. Thank you Steven udah nyempetin waktu buat datang ke Noise dan ngobrol-ngobrol sama gue. Thank you udah invite bro, thank you udah invite. Yeah. Bro, sebagai seseorang yang ada di industri media lah, gue bilang ya, kenapa sih founder-founder sekarang mau berantem-berantem di sosmed, bro? Gimana, bro? Pertanyaan menarik. Jadi kadang-kadang gue ngerasa media itu sekarang kan bisa diakses dengan mudah oleh siapapun. Termasuk juga yang memberikan konten di media juga bisa siapapun. Ya, semua orang pengen stand out. Ya kalau lo buka HP lo, buka Instagram, buka YouTube, buka Noise gitu kan, pilihan konten kan banyak. Tapi yang pada akhirnya yang menarik perhatian lo adalah yang ketika konten itu juga punya sebuah keunikan tersendiri yang stand out dibanding yang lain. Jadi kadang-kadang mungkin juga kreator A atau kreator B atau figur A atau figur B berantem di sosial media atau mungkin berseteru, ya mungkin memang ada peminatnya juga dan juga ada fansnya masing-masing dan ya semuanya serba merasakan ada keseruan tersendiri dari konten itu. Oh paham bro, tapi gini, kita di industri entertainment fine lah menurut gua kan, artis settingan berantem atau settingan nikah oke gitu. Tapi ketika kreator bisnis ataupun startup founders gitu akhirnya menggunakan cara itu juga untuk mendapatkan atensi, menurut lu apa tujuannya bro? Menurut gua ada yang memang pure emang situasinya itu tidak untuk ibaratnya mencari perhatian, tapi emang dia harus melakukan itu. Tapi ya ternyata apa yang dia lakukan mendapatkan perhatian banyak orang, terus sehingga jadi sesuatu yang sangat blow up lah gitu. Tapi menurut gue sih pada akhirnya ya gue nggak tahu masing-masing orang tuh punya tujuan gimana. Tapi sih kalau gue rasa setidaknya ada gain yang bisa didapatkan, ya story-nya mereka tuh jadi ke surface. Tapi menurut lo apa deh? Kalau menurut gue pada akhirnya attention. Oke, but apakah attention equals to money, Pak? Bisa jadi. In whatever way, ya kan? Entertainment maybe yes, but for business creator, startup founder, attention itu why you need attention to run your business? Kalau seandainya bisnis lo juga ibaratnya butuh funnel dari audiens yang mungkin melihat itu, bisa jadi lebih dikenal juga kan? So you are a CEO of a startup. Menurut lu apakah itu harus, bro? Karena company yang kita bangun ini juga pada akhirnya adalah consumer focus company, sedikit banyak itu akan membantu. Gabungan personal branding dengan company branding ketika disatukan itu lumayan membantu kepada bisnis. Tesla is a great company, tapi menurut gue Tesla bisa sebesar itu juga karena ada personal brandingnya Elon Musk. Right? Jadi ketika dua hal ini dikombinasikan, ya basically company-nya secara branding juga lebih terangkat, foundernya juga secara branding juga terangkat gitu. Tapi again tergantung gimana waktu mereka mengeksekusi ininya ya, proses untuk build the branding. Oke. Dengan konten kreator yang kontroversi, startup founder yang kontroversi, bro, dan lu sekarang run ada 10 playlist lah ya, podcast di 10 show. 10 show yang kita produksi sendiri, tapi sebenarnya di luar itu ada banyak. Apa rahasianya, bro? Supaya tontonan kita banyak ditonton orang untuk Indonesia. Gue ngeliatnya ada 2 segmen ya. Ini konten lo tuh sifatnya entertainment atau yang sifatnya education atau edutainment lah. Nah kalau entertainment tuh yang udah kita coba lakukan berkali-kali dari berpuluh-puluh show, itu emang orang Indonesia tuh suka ke kurang lebih 3-4 genre. Dan itu sesuatu yang gue lihat ternyata juga happening di media lain, baik itu TV ataupun bahkan sinema. Yaitu komedi, horor, politik, dan sedikit banyak ada yang masuk ke aspek religi. Ini kalau lo pengen mau capture mass market, ini tuh yang cukup sangat diterima baik oleh masyarakat Indonesia. Dan kalau lo lihat yang di top podcastnya di Noise, kurang lebih berkisaran di 4 area ini. Tapi kalau lo lihat juga apa yang menjadi acara-acara yang high rating di TV atau yang tingkat penjualannya banyak di sinema atau di bioskop, kurang lebih kan mirip-mirip. Nomor 1 film terlaris di Indonesia apa? Horor kan? KKN, Desa Penari. Kalau lihat di TV yang sering orang tonton apa?
Mungkin let's say debat politik dan lain-lain untuk berita politik. Oke, kalau itu kan adalah kita bilang corong besarnya bro, niche-nya. Tapi menurut lu ketika dia masuk ke satu niche itu bro, secara kreatif dia butuh apa aja bro? Untuk karena kan kalau kreator horor banyak, kreator komedi banyak ya. Tapi apa yang membuat mereka itu bisa stand out lagi daripada kreator-kreator sejenis gitu? Betul. Nah itu kalau udah masuk ke level itu teknisnya lumayan banyak ya. Jadi itu ada gabungan dari aspek kreatornya, cara pembawaan kreatornya atau talentnya terhadap konten itu. Terus kedua dari sisi kontennya itu sendiri, story apa yang lo pengen ceritain. Dan juga presentasi ya, dalam artinya formatnya gimana. Atau gimmicknya kayak apa. Nah itu semua kita digabungkan, itu menjadi sebuah formula sendiri. Di Noise ada satu konten horor namanya Scary Things. Kenapa tuh bisa sebesar sekali? Karena dia punya sebuah konsep yang tidak ada di horor-horor lain. Ngomongin horor, kayak layaknya orang kalau cerita horor waktu kita masih kecil. Kita nongkrong gitu kan di sekolah, ceritain horor di mana. Itu benar-benar kayak ibaratnya mengingatkan orang-orang yang dengar itu kayak masa kecilnya dia waktu cerita horor di tongkrongan. Dan waktu kita temukan itu, disukai oleh masyarakat. Kedua juga, secara konten pun itu menarik. Maksudnya itu ngomongin horornya juga sifatnya tuh yang orang-orang tuh bisa relate. Ya kan? Dan juga dari sisi kreatornya juga, pembawaan mereka, suaranya kayak apa, itu juga menjadi sesuatu yang menarik buat orang. Oke. Trial and error menurut gua. Nggak semua show yang kita buat selalu berhasil loh. Ada yang flop. Ya kalau flop ya udah, ya kita harus bungkus. Kalau di Noise sendiri bro, mulai tahu nggak show-nya itu jalan kalau di angka berapa pendengarnya gitu? Oke. Kalau kita tuh ngelihatnya ada beberapa matrix. Yang pertama adalah total streams-nya ada berapa banyak. Kedua, listening time-nya berapa banyak. Sama tuh sama extent ya bisnisnya ya. Jadi kalau seandainya ada brand nggak yang sponsor. Kedua juga kalau dibuat dalam bentuk VIP ada yang beli nggak. Nah jadi gabungan ini semua tuh kita punya scorecard. Lu mention ada brand bro yang mau tap in atau tidak bro, oke? Ya. As I know ada temen aku, Indaji juga kreator di Noise bro. Tapi kan kontennya Indah very niche ya bro ya? Iya. Untuk brand yang mau tap in susah dong bro. Karena Indah juga secara konten niche-nya ada, tapi ada juga penikmat konten kayak gitu. Dan ketika mereka merasa konten seperti ini jarang, mereka juga willing buat beli. Kreator tuh punya banyak cara untuk bisa monetize kontennya. Yang paling tradisional ya tentunya dapat brand, dapat sponsor gitu kan. Tapi ada juga yang dia nggak butuh sponsor mungkin, yang penting dia punya idealisme tentang kontennya harus seperti apa. Dia ya basically minta support dari fansnya yang merasa menikmati kontennya, bisa support atau beli kontennya. Kita bukan Amerika, kita bukan Tiongkok bro, di mana mungkin masyarakatnya duitnya ya lebih baik lah ekonominya gitu ya. Di sana ya. Ya di sana ya bro ya. Nah kalau Indonesia ini kan entertainment kan itu tersier bro. Betul. Iya kan? Emang orang ada yang mau bayar untuk dengerin podcast gitu bro? Ada banget. Dan kita tuh udah ada sekitar 1 juta transaksi orang beli konten di Noise. 1 juta transaksi bro? Menarik juga yang lo bilang bahwa entertainment itu tersier. Yes. Tapi sebenarnya orang Indonesia lumayan mau spending untuk entertainment. Itu kenapa sinema rame, kemarin Pesta Pora rame banget, ya kan. Terus kalau konten digital ya pada akhirnya ya mungkin banyak juga yang free, tapi juga si kreator-kreator ini ngerasa ada kali boleh sekali-sekali gue buat versi yang spesial yang orang mungkin perlu bayar untuk mengakses itu. Dan itu fansnya mau bayar. Ya kita nggak ngomongin yang kayak at the larger scale, mungkin bukan kayak 90% ya, tapi mungkin ada 10%-nya mungkin mau bayar. Demografinya itu usia berapa dan ada di kota-kota mana bro? Kalau umur, rata-rata kita lihat itu yang udah di atas 23. Jadi setidaknya orang yang udah punya pekerjaan atau apa ya, atau income lah. Dan yang gue lihat juga sebenarnya yang mempermudah sekarang orang mau bayar adalah dengan penetrasi payment. Lo udah punya e-wallet, lo udah digital payment, sekarang makin mudah, nggak kayak dulu gitu kan. Jadi sekarang lebih gampang. Kalau kota sih lumayan tersebar bro. Walaupun memang masih didominasi kota-kota besar ya. Tapi cukup bervariasi lah, nggak cuma ngomongin Jakarta doang. Tapi kita juga ngerasa diuntungkan bahwa platform-platform lokal dan global lainnya yang di area visual itu juga mengajarkan, oh kontennya bagus kan, subscribe. That concept of you pay for a great content itu memang udah lama-lama orang mengerti. Tinggal masalah strateginya gimana. Nah kalau di Noise kan kita ada yang sifatnya bayar kontennya per konten, ada yang subscription. Nah yang sifatnya per konten itu pertama kali yang kita introduce tuh di Noise. Mungkin nggak banyak OTT lain yang konsepnya seperti ini. Jadi bayarnya mungkin cuma 1 doang, jadi nggak mahal-mahal banget. Jadi buat dia secara komitmen juga nggak terlalu besar, harus spend tiap bulan segala macam. Gue cuma pengen doang, ya udah gue bayar segini. Nah, istilahnya pay per konten. Ini kalau ngomongin makro ya, sekarang GDP per kapita Indonesia itu sekitar berapa? 4 ribuan. Di Cina
katanya GDP per kapita hit 7.000 itu udah boom. Yang namanya digital entertainment tuh udah very very common. Nah, kita menuju ke situ, tapi sekarang pun menurut gue sudah ada tren orang mengerti bahwa great content tuh mungkin harus bayar. Digital entertainment menurut gue tuh fase 1 nih, Pak. Ya. Baru digital edu setelah itu. Betul. Di China, bro, kita satu event, bro, itu bisa 200 juta untuk belajar ilmu marketing, belajar gimana personal branding, bro. Itu harganya bisa segitu, bro. Iya. Inkubasi berapa hari kayak begitu, bro. Dan konten-konten berbayar itu juga crazy, bro. Dari harga, tapi mereka funneling ya, bro. Mereka ada yang 100.000, terus nanti ya lu bayar yang lebih mahalnya lagi dan seterusnya gitu. Nah, dan the market is crazy deh, bro. Sampai this year di Tiongkok sama pemerintahnya ditutup, nggak boleh, dilarang gitu untuk yang edu karena credentials daripada pembicaranya nggak bisa dikontrol. Jadi menurut pemerintah kalau lu orang ngomongin finance tapi background lu bukan finance nggak legit gitu. I see. Jadi itulah the Chinese government kan, bro. But menurut lu ya, di Indonesia untuk seorang kreator bisa hidup dari menjadi kreator itu bisa? Menurut gue bisa, tapi endorsement kan nggak tetap. Betul. Gimana caranya? Jadi gini, ketika mau mulai menjadi seorang kreator tuh lo harus punya semacam landasan di mana lo tuh juga jangan terlalu spend too much about your life. Jadi lo harus hustling. Oke. Ya kan, of course brand deals nggak akan sebanyak itu di awal-awal. Ketika lo udah melewatin titik inflection point, itu udah lebih enak. Tapi journey menuju ke titik itu lo harus sabar. Makanya gue bilang adalah ketika lo belum sampai ke titik itu, lo harus juga bisa punya safety net. Safety net itu bisa macam-macam. Bisa mungkin ada yang dia jadi kreator sebagai sambilan, sambil kerja. Jadi dia kerja full time sebagai ibaratnya stable income-nya, tapi dia juga pelan-pelan bangun konten dia atau menjadi seorang kreator sampingan. Atau nggak kerja, ya dia mungkin do something else, gitu. Dari sisi kayak side job atau side business dan lain-lain. Kalau dia nggak punya dua itu, ya whatever you have, savings, orang tua, ya lu pikirin gimana lu bisa bertahan dengan itu. Sekarang lu di Noise handle berapa kreator? Mungkin bisa puluhan ya, yang lumayan kita handle secara rutin dan high touch. High touch maksudnya kita regularly meeting sama mereka segala macam. Yang bisa full time jadi content creator tuh berapa banyak, bro? Yang sekarang lu ketemu? Biasa tuh jarang yang benar-benar sangat-sangat full time, tapi adalah sesuatu yang mereka lakukan on the side. Tapi kalau seandainya ada yang benar-benar mau buat menjadi full time sih ada, tapi nggak banyak memang. Kalau kita ambil contoh Mr. Beast, ya Mr. Beast kalau dipikir menjadi kreator dong bisa-bisa aja. Tapi ujung-ujungnya dengan fans yang dia punya atau bahkan capital yang dia punya, dia mikir gimana gue bisa puter ini semua menyentuh sesuatu yang lebih besar. Makanya dia buat ke area retail kan, ya dia buat burger, dia buat makan bisnis F&B dan segala macam. Menurut gue tuh kreator itu adalah central point yang lo bangun untuk diri lo, untuk naikin equity value personal lo, tapi dari situ itu bisa kemana-mana. Berarti content creation it's actually a business. Sebagai content creator it's actually you need to have the business owner mindset. Definitely 1000%. Menurut gue content creator itu adalah a new model of entrepreneurship yang sifatnya nggak harus solo, tapi smaller team, tapi bisa gain a lot of traction. Dan gue ngeliat banyak kreator yang mungkin punya tim kayak 3-4 orang, kayak ada yang datang ke sini gitu kan, dia syuting di sini, dia bawa krunya 3-4 orang, tapi ya dia karena dia taruh kontennya di digital, scalability-nya cepat. Ketika lo punya scalability yang cepat, lo bisa maximize output-nya kan. That's the beauty of digital. Close the door tuh awalnya setahu gue cuma 3 orang. Betul. Karena one of the producer teman gue cuma 3 orang, bro. And then they're very huge. Nah, tapi juga sampai sekarang juga timnya bukan yang banyak banget. Yang rame banget sampai tapi ya dia punya penyebaran informasinya udah seluruh Indonesia, bro ya. Mungkin cuma tim of 5, tapi konten lo tuh ditonton puluhan juta kali, itu sangat possible di era digital sekarang. Traction sebesar itu, brand start calling you, Steven menarik nih, konten lo, kita bisa nggak kerjasama? Endorsement datang, ini itu, terus kolaborasi dengan kreator lain. Pelan-pelan lo gulung terus tuh fans. Ketika lo udah punya, terus lo mikir lagi, gue bisa ibaratnya mikirin sesuatu yang baru juga. Mungkin gue bisa buat event sama mereka. Gue bisa buat, let's say, buku atau konten berbayar sama mereka. Jadi menurut gue menjadi kreator tuh bisa
menjadi salah satu cara untuk orang make money, tapi memang harus fokus dan punya keunikan apa konten yang dia buat itu tuh menarik buat audiens. Tadi lu mention setelah punya traction dan lu bisa ada brand dan juga sekarang kayak di Noise ada premium produknya bro. Tapi gimana cara lu meyakinkan para kreator ini untuk datang dong jualan premium produk lu di Noise? Karena sekarang banyak ya bro ya. YouTube ada, IG ada, why? Gimana cara lu untuk attract all these people to come to Noise? First of all, biasa kalau kita ngajakin orang yang ke Noise juga tuh, biasanya kita tuh ngajakin kreator yang mungkin udah punya fanbase juga. Dan itu akan susah bro untuk diajak. Betul. Kalau punya fanbase. Betul. Right. Jadi kita bilang ke dia, there is a possibility nih, kalau lo buat konten berbayar di Noise, yang lo dapatkan dari Noise itu bisa lebih besar, atau dari fans lo yang beli di Noise itu lebih besar dari yang lo dapatkan dari free platform. Nah, tapi kita bilang ke mereka, tapi lo harus memang selalu pasang dua kaki. Selalu tetap aktif buat free content, tapi juga sekali-sekali ngebuat special content itu, it doesn't harm. Maksudnya itu akan di welcome dengan baik oleh fans lo. Nah, jadi kita selalu berpikir value add apa yang dikasih Noise. Satu adalah kita udah melihat ada 1 juta transaksi kan, sekitar segitu di Noise. Jadi kita lumayan tahu konten itu yang kayak apa sih orang mau bayar. Jadi kita ngasih insight-insight kayak gitu. Jadi kita doing workshop sama mereka. Kita pelajari konten mereka yang versi free itu gini. Terus kita coba kalau kita buat yang versi spesial itu diginiin. Jadi kita ngasih insights brainstorming sama mereka. Which is something yang mungkin jarang dilakukan dari platform yang lain. Kedua, kita juga bantu promotion. Promotion di sesi platform kita tapi juga kita dengan ekosistem grup kita, kadang-kadang kita juga promo di out of home, di MRT, kadang-kadang kita undang juga ke interview di podcast lain atau di radio. Jadi promo pun kita juga pikirin. Ketiga, dari sisi user experience atau teknologi, mungkin kita di only platform sekarang dibanding yang dari luar, di mana orang kalau mau beli itu sangat-sangat mudah. Bisa pakai QRIS, bisa pakai virtual account dan segala macam. Jadi it's something yang lumayan mereka sering lakukan audiensnya ini untuk beli-beli lah ya di toko-toko segala macam. Jadi buat mereka tuh secara experience tuh gampang. Nah, sementara yang lain kan mungkin harus ada kartu kredit dan segala macam. Which is Indonesia kartu kredit cuma 5% mungkin. Bener. Dan itu yang gue rasain banget bro. Kadang gue mau beli di platform luar, pas gue di Tiongkok gue kan nggak pakai CC kan. And then pas balik ke sini banyak transaksi yang harusnya gue lakukan nggak jadi karena CC gue repot gitu loh. Betul. Gue udah terbiasa pakai WePay kan. So that's very important gitu. You spotted lah ya pain point-nya consumers. Jadi, gitu. Secara konten kita bantuin dari aspek kreatifnya, promosi kita bantuin, tapi juga journey untuk convert-nya juga kita permudah. Nah, jadi dengan begitu conversion-nya tinggi, bro. Makanya nggak heran beberapa kreator yang mulai jual konten di kita, they make more money than platform sebelah. Salah satu kreator terbesar rajanya kripto Indonesia lah ya. Baru launch produk dia di tempat lu. Sedangkan dia punya platform sendiri bro. Kenapa nggak di tempat dia aja? Why yours gitu? Kalau spesifik yang itu kita juga basically kontennya buat bareng sama dia, ya kan. Jadi is it audio only atau visual juga? It's audio only. Jadi sebenarnya secara konten tuh kita project bareng lah. Tapi juga kita lihat kenapa ditaruh di sini di Noise, karena kita juga itu di aspek yang tadi gue bilang itu semua. Kita ngerasa untuk orang misalkan taruh di barang yang sama ditaruh di platformnya sebelah, mungkin conversion-nya nggak setinggi itu. Karena kita udah melihat dari sisi aspek journey-nya untuk meng-unlock segala macam itu di sana lebih susah. Tapi kalau di Noise, at least tinggal kasih link aja, orang tinggal masuk ke nomor telepon langsung bisa nge-unlock kontennya. As simple as that. Berapa persen pembagian komisinya bro? Biasa sama kreator? Nah, kita biasa sama kreator tuh 70% untuk kreator. Jadi kita melihat juga secara benchmarking kalau konten berbayar di platform lain itu juga 70-30 antara kreator dengan platform. In the near future atau in the future pengennya Noise kemana bro? Untuk saat ini gue nggak mau berpikir terlalu jauh, tapi menurut gue format audio video itu sifatnya sesuai dengan kebutuhan dari usernya. Kalau lo lagi nyetir, audio works lebih baik, atau lo lagi jogging segala macam. Kalau lo lagi santai di rumah dan lo pengen lihat visual, video works better. Jadi yang kita lihat adalah format doesn't matter. Yang penting kontennya itu menarik. Jadi format itu menyesuaikan user behavior dari si penggunanya. Tapi bro, untuk orang nonton podcast bro ya, secara visual, emang banyak audiensnya bro? In fact, actually, if
a user bisa punya pilihan antara visual sama audio, mereka milih visual. Gitu bro. Podcast bro, duduk doang bro. Iya. You'll be surprised. Emang kita juga ngeliat kan, dari pertama kita lihat tuh gini, ketika ada konten, ada audio, ada video. Yes. Ketika mereka nonton, default choice mereka pilihnya video. Oh. Kayak gitu. Itu kan menunjukkan intentnya lebih prefer nonton. Iya. Ini kalau gua rule out ini ya, use case-nya kalau dia lagi aktivitas yang sifatnya memang off screen ya. Tapi kalau dia bisa milih audio atau video dan dalam keadaan yang bisa nonton, dia milih nonton. Oke. Dan ternyata juga di US, which is yang sangat besar lah ya podcast industrinya, seperti itu juga. Jadi video podcast is getting more common gitu. Dan orang ibaratnya emang pada akhirnya memilih apa yang cocok dengan situasinya dia. Gitu. Oke. Kalau lihat aja sekarang, podcast terbesar yang ada di US, itu pasti ada videonya. Mulai dari Joe Rogan, terus Trevor Noah, dan lain-lain. With attention span anak muda sekarang yang makin pendek ya bro ya, menurut lu video panjang ini trennya akan masih berapa lama? Good question bro. Menurut gue segini ya, dengan tren di mana even podcast pun dipotong-potong, ditaruh di TikTok, di Reel dan segala macam, ya lama-kelamaan orang akan mencari yang sifatnya yang bite size kayak gitu aja. Konten kita tuh works well ketika yang bite size-nya tuh juga promosinya bagus. Ketika yang bite size-nya juga yang nonton banyak atau yang dengerin banyak, itu orang jadi kebawa ke funnel yang lebih bawah, which is yang versi full-nya. Gitu. Jadi sebenarnya bite size itu lo harus nggak bisa pungkiri, itu penting. Untuk ibaratnya orang bisa menentukan ini gue mau nonton atau enggak. Di luar sekarang ada platform namanya Real Short sama Drama Box. You know about that? Apakah Noise akan ke sana bro? So far sih belum ya. Tapi menurut gue, my personal opinion, is a very interesting business. That's crazy bro. Di US last year itu aplikasi dengan jumlah download terbanyak gitu ya. Top 3-nya atau top 5-nya gitu, gue lupa. Kembali lagi itu produknya Tiongkok, Pak. Mereka melihat bahwa attention span-nya sekarang berkurang, mereka buat Reels itu 1 menit only ya, 59 detik, and then episode 2, 59 detik, episode 3 gitu ya. Gue pernah mencoba mempelajari bisnis ini, dan gue benar-benar nonton sampai habis satu show. Jadi gue spend kayak $20, kan dia kan jadi mahal lah. Iya. Tapi emang formula mereka kan itu, satu, lo harus short dan buat setiap ending tiap chapter tuh ada hook-nya. Iya, ada hook-nya. Jadi lo penasaran, unlock episode berikutnya, unlock. Terus yang kedua, lo harus buat ceritanya itu se-grounded mungkin, jangan terlalu complicated, ya kan? Jangan terlalu rumit, dan juga aktornya juga nggak harus yang Hollywood level gitu kan. Dan itu ternyata works aja. Ada lebih dari 3 atau 4 platform yang melakukan itu. Lo lihat ke Play Store atau App Store Indonesia, itu top chart-nya beberapa di antaranya adalah yang platform seperti ini. Padahal ini semua dari Tiongkok. Yang besar tuh 2, tapi sekarang semua platform Pak, mereka buat seperti itu. Jadi mereka benar-benar bangun aplikasi, dan ya udah mereka nyari PH untuk produksi. Nyari PH dari Los Angeles, yang murah ya kan, buat kayak gini. Dan secara cost katanya jauh lebih kecil, tapi return-nya bisa jadi lebih besar. Sekarang, Pak, di Indonesia udah mulai, Pak, investor dari China. PH gua itu juga ditawarin. Setahun mereka mau buat 20, Pak. Jadi kontennya Indonesia speaking? Indonesia. Jadi platform dari sana, mereka sudah ada aplikasinya. Mereka cari PH lokal di Southeast Asia. Dan target marketnya sekarang Indonesia dulu, karena market kita mass. Kayak grupnya mereka. Jadi di bawah mereka itu, mereka sekarang tambah satu entity lagi. Itu untuk OTT short video ini? Benar, OTT short video. Nawarin gue kemarin Pak, 20 show. 20 show. Satu show itu budget mereka itu sekitar 500 to 600 million. Itu sekitar 1,5 jam. Dan mereka jualan, mereka testing. Di market Amerika itu gila. Di Indonesia, dari yang lo buat? Dari yang gue buat, sekarang mau testing di market Indonesia. Mau lihat gimana, karena last year it was crazy di Amerika. Jadi mereka testing kan. China sekarang lagi bubble lah. Jadi mereka keluar, mereka coba Southeast Asia, mereka coba US gitu. Dan China until now itu masih gila banget Pak, short series ini bro. Dan menurut gua mungkin akan happening di Indonesia, tapi ya kita nggak tahu apakah skalanya akan sebesar di US atau gimana bro. Satu fakta menarik yang tadi lo bilang, gue sedikit interupsi ini. Tadi masalah apakah orang Indonesia mau bayar buat entertainment?
the fact these players itu ada di top chart App Store. Dan kadang-kadang kan kalau lihat tuh lo bisa sort by top grossing. Oke. Top grossing itu artinya apa? Diurutin based on transaksi dalam app. Nah, yang di atas itu ya player-player kayak gitu. Jadi artinya apa? Ketika konten emang semenarik itu, orang mau bayar. Dan itu yang gue lihat. Awalnya gue juga kaget, gitu kan. Orang mau bayar mungkin untuk let's say sports atau education segala macam. Tapi ternyata ketika lo bisa membuat ceritanya itu menarik buat audiens di Indonesia, ada aja marketnya yang mau bayar. Oke. The fact mereka bisa masuk top 10 itu gue cukup menjadi surprise. Ternyata berarti ini bisa nih. Dan itu kontennya masih konten luar loh ya. Either dari Tiongkok atau dari US. Apalagi kalau dibanyakin konten dari Indonesia. Ya tinggal PH-PH lah yang beradu untuk mendapatkan project dari player-player itu. Benar. Tapi Noise belum mau ngarah ke sana ya, bro? Belum. Tapi kita rasa itu sesuatu yang menarik sih. Harus. Menurut gua, we need to be the king in our own country. Setuju. Gua selalu bilang, ayo dong anak-anak muda Indonesia, kita punya produk kita sendiri. Bolehlah kita punya investor dari luar. Ya kan, kita punya fund dari luar. Tapi brandnya brand Indonesia dong. Kita punya negara sebesar ini, masa iya kita produknya masa kita punya brand itu brand luar gitu. Harusnya kita bisa mau menggunakan produk Indonesia. Setuju banget, bro. Ya kan, gua selalu bilang, ayo dong anak Indonesia harus cinta Indonesia gitu. Pakai produk lokal. Aplikasi-aplikasi lokal, Noise gitu ya. Supaya uang-uang dihasilkan ini kembali lagi berputar di negara kita. Kalau yang dari luar kan ya muter ke sana lagi kan. Dibawa keluar, Pak. Betul. Ini banyak kejadian, Pak. Dan gue melihat lah, Pak. Wah, gila loh. Dia keruk semua duit di sini, spendingnya di luar, Pak. Apa nggak makin lama makin kering kita, Pak, ini? Gue setuju dengan itu sih. Observasi itu sih. Menurut gue, ya kita player lokal, platform lokal, talent lokal juga harus punya create value yang di-share juga hasilnya dengan lokal ekosistem juga. Iya, harus. Noise harus jadi yang terbesar dan harus yang benar-benar bisa market share-nya paling besar juga, bro. Iya. We are hoping ya kita bisa ke arah sana lah. Kreator-kreator lu di sini ya, sekarang sebulan dari jualan premium bisa ngambil berapa sih? Mulai dari puluhan ada, ratusan ada. Ratusan juta ada, puluhan juta ada. Satu tiket size-nya harga berapa, bro, untuk jual ratusan, bro? Ada yang jualan kayak di level 10.000 ada, 20.000 ada, ratusan ribu ada. Let's say jual 25.000 gitu ya, yang beli 10.000. Ya berarti sales-nya ada 250 juta sendiri satu konten. Ada, bro? Ada. That's the beauty of content creation menurut gua. Itu yang gua juga sampai sekarang merasa kayak this is the magic of the new digital media. Gila sih. Kalau kadang-kadang gua ngomong ke anak gua ya, kamu sekolah yang penting baik aja jadi anak yang benar gitu, nggak harus yang kayak super academically prominent. Kalau emang kamu sukanya kreatif industri, kreatif stuff, one day jadi content creator aja menurut gue. Anak gue gak suka main game kan, gue pikir kayak bisa deh jadi YouTuber gaming gitu kan. Atau bro, jadi Twitch creator gitu. Oke, lu tamatan UI, bro. Ya kan, lu tamatan Prestige Uni, and then lu ngasih tahu anak lu. Karena gue kan going through path yang dimana cukup tradisional, yang dimana mungkin semua parents mengidam-idamkan seperti itu. Tapi kalau gue ngelihat how the industry works, mungkin the traditional system tuh nggak harus selalu applicable to semua orang. We share a lot of stories tentang gimana era zaman sekarang gitu kan. Yang apakah yang kita pelajari dulu tuh relevan atau enggak sama sekarang. Menurut gua 20-30% doang. Sisanya udah obsolete. Dengan kemajuan teknologi sekarang, ini yang gua khawatirin actually. Sekarang ada tim-tim yang masih anak magang kuliah gitu ya, bro. Anak-anak editor gitu-gitu. Mereka belajar PR, itu mungkin masih Premiere Pro yang tahun 2017. Sedangkan sekarang udah newest version yang diajarin di sekolah, yang gurunya paham, yang 2017, Pak. Karena kan guru nggak selalu update ya, Pak. Betul. Ya, itu kan? Belum ada AI loh. Nah, itu belum AI, Pak. Sekarang ada CapCut lagi. CapCut udah CapCut AI lagi. Masih ada AI. Sekarang ada Midjourney, bayangin. Nah, lu bisa generatif AI. Ya kan? So, gua kayak, wah gila. Ini sekolah pasti ketinggalan menurut gua. Uni ini pasti ketinggalan karena aduh, lucu. Anak gua dia lagi ngerjain tugas, terus gua nanya kerjain tugas apa? Iya nih dari guru. Dia kirim ke gua link YouTube, Pak, yang ngajarin tentang
unique selling point, tapi videonya yang udah dibuat 10 tahun lalu, Pak. Makanya gue ngerasa kadang-kadang questioning tentang apa yang dijadiin kurikulum di traditional system. Jadi menurut gue itu harus diupdate dan harus dibuat lebih relevan lah. Oke, maksudnya as a parent sekarang gue juga sekarang orang tua, ya gue tuh pengen tahu sekolah tuh menurut gue tuh lebih tempat untuk gimana dia build karakter, make friends, how to understand about life gitu. Tapi kalau ngomongin konten apa yang diajarin, menurut gue itu sekarang dunia udah berjalan segitu cepatnya, yang dimana kontennya itu mungkin udah jadi tidak relevan lagi. Iya kan. Tapi menurut lo, apakah studi di Prestige Uni masih relevan di zaman sekarang? Masih. Masih. Okay. Kenapa? Karena sebagai orang yang juga menginterview ratusan orang, Prestige Uni cukup memberikan sinyal tentang apakah anak ini tuh a good problem solver. Karena kan mungkin biasanya Prestige Uni itu akan lumayan punya kriteria yang lebih tinggi ya, dan itu lumayan ngefilter juga untuk ini orang mungkin secara problem solvingnya bagus atau enggak. Nah, in any career, in any job, menurut gua lo butuh problem solver. Oke. Nah, Prestige Uni itu lumayan ngasih lo that kind of easy filter. Walaupun gua nggak bilang semua yang tidak di Prestige Uni tidak bisa problem solving, bisa-bisa aja, tapi lo dibantulah dengan ngefilter itu. Oke. Gitu. Jadi dan yang kedua juga menurut gue Prestige Uni itu bisa ngasih lo network of mungkin orang-orang yang mungkin bisa berpengaruh di hidup lo ke depan. Jadi gue melihat institution education itu nggak hanya masalah konten apa yang diajarkan, tapi lebih value-value yang tidak terlihatnya itu sebenarnya. Apa bedanya lo sekolah di Harvard dengan katakanlah sekolah di US yang lainnya? Price tag-nya kan bisa sangat beda ya. Tapi menurut gue price tag-nya beda itu ya karena satu brand Harvard-nya, network yang lo temui di sana, dan juga experience yang lo alami di sana. Education wise, apa yang misalkan lo belajar finance S1 anggaplah di Harvard dengan let's say di other schools di US atau dimanapun itu, mungkin mirip-mirip aja. Tapi the price point untuk lo bayar tuition di sana itu bisa jauh lebih mahal ya karena those three aspects yang tidak bisa ditawarkan oleh yang lain. Gitu. I think ada Mark Cuban pernah bilang, kalau seandainya Mark Zuckerberg bangun Facebook tidak di Harvard, mungkin Facebook nggak kayak seperti sekarang. Agree, Pak. Gitu. Bener. So same idea, same execution, but different environment can result to something different. Ada kreator lah yang bilang sekolah nggak menjamin. Gua agree, sekolah nggak menjamin, Pak. Tapi ketika lu masuk sampai Prestige Uni, dan sekarang kita di dunia bisnis ya, bro ya, profesional ataupun C-level atau ya C-level yang kita ketemu, bro, menurut gua, mostly itu Prestige Uni, Pak. Iya. Di China, itu akhirnya ada senioritas juga kan, bro. Jadi dijaga, bro. Iya, gua tamatan Tsinghua, ini adik kelas gua diajak juga. Exactly. Jadi networknya kan berarti. Networknya, akhirnya ya kembali lagi ke orang-orang ini, Betul. Pak. Sebenarnya lo ke Prestige Uni itu lo trying to earn your privilege. Menurut gua itu. Ya. Kalau misalnya lu datang dari bukan siapa-siapa, itu salah satu cara lu untuk lompat punya naik level, bro. Ya kan? Naikin kasta lu, caranya itu, Pak. Kalau lu udah itu lu nggak ada, privilege lu nggak ada, ya apa yang mau lu harapin gitu. Let's say Timothy, menurut gue itu anomali, Pak. One of a million, I can say. Sekarang sebesar itu juga dia hustle in his own way lah. Dan dia bisa berhasil ya good for him. Tapi memang nggak semua orang bisa kayak dia. Dan harus bisa se-ekstrim dia juga. Tapi kan Timothy tahu what it takes to be like him. Ya, tapi dia nekat. Tapi kan semua orang bisa kayak gitu. Tapi kan dia juga ngerasa sebenarnya orang tuh tetap butuh pendidikan. Cuman harus lihat pendidikan seperti apa yang dibutuhkan setiap orang. Jadi pada akhirnya ya, it's just like the system of school yang mungkin harus kita lihat bagaimana itu menjadi lebih relevan di saat sekarang. Privilege apa sih yang diberikan UI sampai lu bisa ke Google dan sekarang, Pak? I think first of all, sebelum ke Google, gue kan di perusahaan konsultan juga. Brand UI itu ngebantu banget. Jadi karena kebetulan si konsultan cuma terima dari UI, sama ITB, sama UGM. See, told you guys, penting sekolah. Very particular, dan gue nggak tahu kenapa. I think they have their own opinion and their own view ya. Zaman itu fresh grad, gaji lu berapa? Waktu itu tahun 2008 gue 4,8 juta. Berapa tahun di konsultan? 4 tahun. 4 tahun, 4,8 waktu itu UMR-nya di bawah itu dong? Iya dong. Iya, Mungkin UMR-nya waktu itu 2 juta lah kayaknya. Abis itu pindah ke Google.
Gaji pertama di Google boleh tahu? Waktu itu di Google 29. Tahun berapa itu, bro? Hah? Tahun berapa? 2012. Itu Google Indonesia? Google Indonesia. Oke, berapa tahun di Google Indonesia? Google Indonesia 3 tahun. 3 tahun? Iya. Wow, that's okay. Nah, habis itu pindah ke Google Singapura di 2015. Itu kali 5 kali gajinya, bro. Nah, gue nggak bisa disclose. Tapi menurut gue pindah ke negara lain tuh salah satu cara nge-hacking your income. Ya, yang buat nonton podcast ya, kalau kalian pernah berpikir untuk pergi ke luar negeri, kerja ke luar negeri, consider. Menurut gue itu salah satu cara kalian bisa keluar dari situasi yang mungkin kalian punya finansial situasi yang cukup ketat. Itu one of the hacking way of doing it lah. Oke. Itu berapa lama di Google Singapura? Sampai 2021 kan, terus gue bangun Noise dari 2001, tapi waktu itu gue masih bangun dari Singapura karena kan waktu itu masih COVID, jadi belum bisa keluar. Jadi lu di Singapura berapa lama, bro? Sampai 2000... Dari 2023 akhir lah. Enggak, dari 2000 berapa? 2015. 15 di Singapura? Sampai akhir 2023. Lama banget dong, bro. Lama. 8 tahun lu meninggalkan tempat yang tidak ada polusinya, Pak. Sementara transportasinya baik. It's a big decision for the family sebenarnya. Tapi menurut gue ya itu, Indonesia is a land of opportunity. Oh, so the whole family was there? Menurut gue gini, kalau lo mau menjadi seorang entrepreneurs, Indonesia is the destination. Kalau lo mau pengen jadi senior profesional, climbing the ladder, eksekutif, Singapura is a great place to be. Oke. Gitu. Oke. Dan kebetulan gue orang Indonesia, it's giving me privilege untuk bangun bisnis di Indonesia. Gitu. Karena market kita besar. Gitu. Agree, Pak. Tapi dengan 5 tahun di Google, tadi lu mulai aja di 30 juta ya. Ya kan? Setelah 8 tahun kan ya ada dong kali berapa dong, Pak. Akhirnya balik ke Indonesia, ya kan? Kenapa Anda mengambil resiko itu, Pak? Ya, karena gua ngerasa, again, di perusahaan besar seperti Google, lo juga akan ngerasa juga, apalagi gue hampir 10 tahun, learning curve-nya udah lumayan plateau lah at some point. Jadi kalau lo juga orang yang punya ambisi yang besar untuk pengen belajar terus, that's why I jump to the other side untuk bangun bisnis, karena gue bisa belajar banyak. Dan gue bilang ke diri gue, sebelum gue umur 40, gue mau ambil satu resiko hidup yang cukup signifikan, yang cukup ekstrim, dengan bangun bisnis supaya gue suatu hari nggak nyesal juga. So I've given, mau berhasil mau nggak berhasil, at least I've given a try. Ya kan? Karena kalau udah umur 40, gue mau yang lebih mungkin stabil aja, lebih tenang aja. Tapi sebelum itu gue rasa I think this is my last chance lah untuk take the risk. Dan emang gue orangnya emang suka ngambil tantangan ya. Jadi disitulah gue ngerasa ya let's try it. Gitu. Makanya gue ambil opportunity untuk bangun Noise. Dan juga sesuai dengan passion gue di aspek teknologinya ada, kreatifnya ada, dan lain-lain. Terakhir posisinya apa, Pak, di Google? Product Operations Lead. Jadi gue tuh kerja bareng software engineers dan juga product managers. Kalau kita mau launching Google Maps di Jepang, itu apa aja yang harus kita persiapkan segala macam. Jadi gue yang mengnavigasi dan mengkoordinasi itu semua. Temen gue ada berapa yang di Google Beijing. Kalau gue lihat keseharian mereka sih lumayan santai ya, Pak, ya. Enggak yang Google in general work-life balance oke banget. Dulu ya. Sekarang nggak tahu nih. Oke. Kalau anak Indonesia deh pengen kerja di Google, apa tips buat mereka? Pada akhirnya adalah menurut gua lo harus tinggal pastiin, satu, lo lihat role apa yang cocok dengan skill set lo. Kedua, lo tahu orang dalam Google yang bisa nge-refer lo. Harus kenal orang dalam juga ya? Karena di sistemnya di Google tuh ada internal referral. Misalkan gue karyawan Google nih, Steven mau apply. Udah, lo daripada apply sendiri, gue yang masukin profile lo. Jadi nanti lo kayak lebih bisa dapat inilah semacam akses ke toolsnya sistemnya HRD yang ini di refer sama Rado orang, which is Googler. Ya dia akan lebih dapat inilah ya channel yang lebih cepat. Kalau lo masuk, gue dapat referral bonus. Oh gitu. Jadi channeling buat semuanya kan. Google dapat orang yang bagus, lo dapat kerjaan, yang refer lo dapat duit. Tapi minimal berapa bulan dia kerja lo baru dapat bonus? Enggak gitu, lo dapat sign over bulan depan dikasih bonusnya. Oh gitu. Dan bonusnya nggak kecil lagi. Oh iya. Can I know the number? Bisa antara 10 sampai 20 juta malah. Oh wow, gila, lu setahun kalau closing 10 orang. Ya, gue pernah nge-refer kayaknya sekitar 3 atau 4 orang. Oke. Not bad lah. Karena prinsipnya gini, great people know great people. Gitu. Great talent know other great talent. Which is menurut gue itu benar sekali. Oh ya? Gue bangun Noise tuh banyak di sini juga di-hire karena kenalan orang-orang yang udah join Noise duluan. Nah itu menurut gue juga salah satu aspek penting gimana kalau profesional punya network yang bagus, lo tuh nggak nyangka ternyata orang lain mungkin talk great about you, dan lo bisa di-consider dapat kerjaan yang lain juga. Gue juga bangun Noise juga karena network kan sebenarnya. Gue di Singapura tiba-tiba ada opportunity Noise, tau dari mana? Karena gue punya kenalan di Indonesia dan segala macam.
That one phone call changed the life of me gitu. Lu lagi kerja, terus lu telepon gitu ya? Iya. Gimana ceritanya? Cuman, lo mau jadi CEO nggak? Kayak gitu doang. Gue tanya apa dulu nih gitu kan. Ya udah akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ya long story short, jadi. Ini terdengar sangat gampang ya teman-teman ya, tapi he has the experience belasan tahun di industri udah, and then now he came back to Indo. Gue yakin kalau lu masuk di Noise setahun, yang dari 100.000 hanya jadi 110.000 atau 120.000, mungkin lu sudah nggak di sini sekarang, Mbak. Tapi karena achievement lu dari 100.000 bisa ke 5 juta, lu juga proof kalau lu punya capability itu, bro. Ya sambil gue belajar lah sebenarnya. Sebenarnya gue banyak hal yang waktu gue lakukan itu gue baru tahu tuh pas di sini. Nggak bener-bener yang gue tahu dari zaman di Google. I think in any journey seorang founder tuh mungkin 80% hal yang dia lakukan sebagai founder tuh dia pelajari pas dia lakuin itu. Tapi menurut gue apa yang gue pelajari di Google tuh dari aspek masalah hal-hal yang sifatnya ini ya, pengalaman yang lo dapatkan dari korporasi tentang how to manage people, how to be patient dan mature menghadapi masalah gitu. Karena kan lo sebagai founder setiap hari ada masalah. Ketika lo kerja kan lo juga pasti ada masalah, cuman mungkin skillnya tidak sesering sekarang. Jadi ketika lo udah melalui itu semua, lo tuh punya mindset dan mental yang bisa membuat lo tuh kuat. Karena dia jadi founder tuh gampang goyang, Pak, ya kan. Tapi ketika pengalaman lo udah lalui, itu yang membuat lo jadi stable gitu. 100.000 ke 5 juta, bro. How do you make it in such a short time? Nggak short juga sih, kalau dipikir-pikir tuh udah 3 tahun ya. Dan maksudnya sejak lo pegang lah, bro, itu 50 kali kan peningkatan ya, bro. It's a combination of inilah menurut gua, teknologi, konten, dan juga marketing ya. 3 itu sih, trisula itu. Dan 3 ini juga kombinasi juga creator sangat membantu membuat nama Noise lebih dikenal. Kemudian yang kedua juga ya the fact we did fundraising waktu itu juga membantu kita juga secara digital marketing effortnya juga cukup optimal. Seperti itu. Quotes top 1%-nya Radu itu apa? Steve Jobs punya quotes. Apa? Stay hungry, stay foolish. Oke. Anything you do, ketika lo punya growth mindset dan punya grit, you will always grow. Menurut seorang CEO, hidup di ibu kota layaknya butuh berapa sih? Sebulan? Numbers apapun tuh works aja, asalkan lo bisa maintain lifestyle lo. Tolak ukur kesuksesan seorang CEO itu kalau punya uang berapa? Nggak penting punya berapanya, tapi lebih ke arah berapa banyak di company-nya. Berapa banyak? Oke. Jadi menurut gua ketika lo menjadi CEO itu lo harus punya rasa kepemilikan terhadap company. Yep. Jadi kadang ada CEO gajinya tinggi, ada gajinya rendah. Agree. Dan menurut gua sekarang banyak teman-teman entrepreneur yang anak-anak muda ya pengen jadi entrepreneur karena pengen punya sports car. Menurut gua itu udah level yang kalau mau punya sports car lah, lo belajar trading aja. CEO tuh capek, men. Iya. Belum tentu lu juga wealthy. Iya. Apa pengalaman terburuk lu tentang uang? Gue pernah hilang uang, investment, aset yang salah. Ya mungkin gue tidak melakukan riset di saham di mana gitu ya. Ya tapi ya again itu semua orang pasti pernah belajar lah. Sahamnya turun, uangnya hilang. Tapi itu juga jadi lu belajar ibaratnya uang sekolah. Oke. Kedua, ketika kalau lo tidak punya protection atau insurance terhadap diri lo atau keluarga lo, itu juga bisa jadi absorbing your money yang tidak di-expect. Karena gue pernah ibaratnya nyokap gue sakit, dia nggak ada insurance yang cukup komprehensif, jadinya gue harus nanggung sendiri. It's a lot of money di umur gue yang sangat muda. Di situ gue jadi belajar, I need to make sure that my family juga ada insurance. Ya at least BPJS menurut gue, at least. Tapi kalau punya private insurance akan lebih baik lagi. Thank you, bro. Thank you banget, Bro Steven buat coming ke Noise. Mudah-mudahan bermanfaat dan seru obrolannya. Thank you, bro. Thank you.